Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Hajj ayat 74. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya. Allah berfirman, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, banyak yang ayat ini kaitannya dengan ayat-ayat terdahulu, ya, bahwa orang-orang kafir, termasuk di sini kafir Quraisy, termasuk juga orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, sebagaimana Allah berfirman, ya, bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga termasuk orang kafir. Nah, ya, dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun tsumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min alinar. Kata Nabi, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku diutus, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, artinya tidak masuk Islam, illa min ahli nar, sungguh menjadi penghuni neraka. Ya. Dalam surah Al-Bainah bagaimana Allah berfirman, siapa tahu? Nah. Surah Al-Bainah. Ya. Yang menjelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu termasuk kafir. Nah, coba. Nah. Ya. Gimana bunyinya? Siapa tahu? Gimana?
Walladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik kaum musyrik Quraisy. Tapi bukan seluruh orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak mengikuti wahyu dari Allah. Karena dalam Al-Quran sudah diperintahkan, dalam kitab mereka sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Walladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya yajidunahum maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, mereka mendapati tentang Nabi yang ummi ini, maksudnya Muhammad, maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi Injil yang mana ya? Taurat yang mana? Dan Allah juga berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Dan mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar. Kalau mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mesti masuk Islam. Kenapa? Karena seluruh agama sejak Adam sampai Nabi Muhammad itu bisa dikatakan makna Islam secara umum. Tapi makna Islam secara khusus adalah agama kita ini. Ya. Contoh, Nabi Isa menyuruh apa? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Tapi oleh sebagian umat Nasrani justru mengangkat Isa anak Tuhan. Orang Yahudi mengangkat Uzair anak Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam Islam juga banyak yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Siapa mereka? Itulah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Macam-macam bentuk kesyirikan. Karena mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Sehingga mereka berkeyakinan ada Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain yang mereka jadikan Tuhan. Intinya ya, salah satu untuk menandakan buktinya mereka ya menyembah Tuhan-Tuhan lain, ada satu hak Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluknya, yaitu Allah lah yang mengetahui yang gaib. Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal arda al ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya. Alimul ghaib la yudhiru ala ghaibi ahadan ila man qadami rasul. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan Allah tidak memberitahu yang gaib ini kecuali kepada Rasul yang diridhoi melalui Nah, orang-orang musyrik bukan seperti itu. Mereka meyakini benda ini punya kekuatan gaib yang disebut dengan jimat. Mereka mengetahui pohon ini memiliki kekuatan gaib sehingga disembah, dibuat sajen. Kan?
Dia mengaku si fulan punya ilmu gaib dan sebagainya. Nah, sehingga mereka terjebak kepada kesyirikan. Tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Padahal Allah itu adalah Esa, Ahad, bergantung seluruh makhluknya. Allahus Samad, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, mohon pertolongan kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal itu di hak Allah yang gaib. Contohnya apa? Mohon rezeki, itu kan hal gaib. Mohon kesehatan. Tapi kalau mohon angkat meja itu bukan gaib. Itu jangan minta tolong sama Allah. Tolong buatkan kopi, itu enggak perlu sama Allah, cuma Kak Ahil aja suruh. Kenapa? Ini bukan gaib. Nah, ini cara kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau hal gaib tentang masa depan kita bagaimana, sesuatu yang apa itu gaib? Gaib itu adalah yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Paham ya? Tidak ada makhluk pun yang mengetahui yang gaib. Bagaimana dalil-dalil tadi. Tadi di kalangan Islam juga ada yang enggak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita juga belum tentu juga sebenar-benarnya, tapi kita hanya berusaha. Nah, cara memahami Allah itu dengan Asmaul Husna. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Asmaul Husna. Nah, ya. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'u biha, berdoalah dengan nama Allah yang baik tersebut. Apa maksudnya itu? Kalau kita ingin minta kesehatan, apa Asmaul Husna yang kita bilang? Ya Syafi. Minta diampunkan. Ya Ghafar, ya Ghafur. Gitu dia. Minta dikasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Aziz, ya Qawi. Ya, itu dia. Ya. Para sahabat itu mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, bukan dengan sifat 20. Kenapa? Karena belum ada. Belum ada. Sifat 20 belum ada. Yang para sahabat semuanya memahami dengan 99. Karena sifat 20 itu lahir kira-kira 400 tahun setelah Rasulullah. Ya, kurang itu ketika munculnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Bukan berarti sifat 20 salah ya, jangan salah paham ya. Tapi belum ada. Termasuk pada masa Imam Syafi'i belum ada. Jadi mereka mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Jadi keliru kalau orang mengatakan kalau enggak paham sifat 20 kafir. Nah, itu enggak boleh. Tapi bukan berarti sifat 20 itu salah. Sifat 20 itu bagaimana? Wujud. Siapa pula bilang Allah enggak ada? Pasti ada. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu. Benar semuanya. Kita bukan mengatakan salah. Tapi barangnya belum ada ketika belum terbit ketika masa di masa Rasulullah dan para sahabat, termasuk imam mazhab pada tahap itu belum ada. Ya ini kadang-kadang ada sebagian orang kalau enggak hafal sifat 20 katanya sesat. Dia memang tidak hafal sifat 20, tapi dia hafal Asmaul Husna. Kan?
Nah, dari Asmaul Husna kita tahu ternyata Allah Maha Lembut, Maha Perkasa dan sebagainya. Wah. Boleh, boleh. Boleh. Tapi berzikir itu yang paling penting adalah penghayatannya, bukan show-nya, bukan iramanya, penghayatannya. Saya sering bilang ya, kalau kita menghayati walaupun sekali kita bilang, contoh apa misalnya? Ya. Allahu Akbar. Sekali aja kita bilang, tapi kita hayati maknanya itu lebih mendalam daripada Allah Akbar sampai pikiran tak kemana-mana. Sudah, subhanallah, subhanallah, pikiran tak kemana-mana, tapi subhanallah kita hayati. Makanya kenapa Nabi membatasi cukup 33 subhanallah. Kenapa perlu kuantitas? Supaya itu tadi penghayatan. Enggak ada Nabi suruh 33.000 misalnya. Paham ya? Nabi itu contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jangan kita berlebihan ya. Bukan tak boleh, tapi tidak dicontohkan. Ya. Bu tak maju. Bu kita lanjutkan ya. Tak masalah. Yang penting ya apa? Penghayatan tadi ya. Penghayatan. Cuman sebaik-baiknya kita mencukupkan sajalah angka yang ditetapkan oleh. Nah, coba dalam angka itu kita betul-betul menghayati. Nah, makanya kita lihat kadang-kadang orang berzikir kan pakai irama-irama, pikiran tak kemana-mana. Yang seringnya Ustaz kan, Allah bukan maha mendengar, sudah maha Ustaz. Yang ceramah juga orang yang mengetahui, tapi suaranya lebih keras kayak gitu Ustaz. Itu kau udah pernah kita jelaskan. Ya. Itu aja. Oh ya, lanjut Ustaz. Ah, gitulah. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi maka qadarullah haqqa qadrihi. Artinya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar. Termasuk kita mungkin belum begitu mengenal Allah. Kita seringkali kadang-kadang berburuk sangka pada Allah. Ya. Nah, kita seolah-olah enggak yakin Allah itu Maha Pemaaf. Ya kan? Kita seolah-olah enggak begitu yakin Allah Maha Adil. Ya kan? Ada juga kadang-kadang. Coba kita mengenal Allah. Luar biasa. Kalau musuh memang menangis kita Ustaz. Hah? Kalau musuh kita ada, memang menangis kita Ustaz. Ya. Tapi kan setan lebih tahu. Menangis boleh, yang tidak boleh adalah sampai keluar ingus. Saya pernah melihat soalnya ada orang salat betul di samping saya. Samping saya ini enggak saya bohong-bohong, ngapain bohong-bohong? Bukan tak boleh, tapi kan sudah mengganggu orang. Nah, jadi ada satu orang di samping saya, sujud dia menangis, keluar ingus-ingusnya, enggak bangun-bangun lagi. Orang sudah berdiri dia masih terisak-isak dia. Itu jangan, itu berlebihan. Tapi kan salatnya udah rusak. Dia nggak peduli lagi dengan salat, dia nangis saja. Maunya kalau seperti itu keluar aja. Hah? Mungkin dia punya masalah ya, punya apa istilahnya problem, nggak sanggup. Iya, tapi saya. Ya bawa ayat, kita pun mesti daulan, Iya. tahu di hatinya. Ya boleh, nangis boleh. Jangan sampai nanti merusak salat. Itu aja kita jaga. Ya. Sampai nanti
nggak bisa jadi. Nah kan, sekedarnya itu kalau kita lihat di Arab itu juga ada yang nangis-nangis, apalagi suara Sudais itu menyentuh sekali, apalagi ayat-ayat tentang neraka, tentang surga, azab, menyentuh perasaan. Walaupun kadang-kadang nggak tahu artinya, tapi dari suaranya saja sudah menyentuh. Makanya imam itu emang harus bagus suaranya. Nah, harus. Nah, kita lanjut ya. Innallaha laqawiyyun, sesungguhnya Allah Maha kuat. Aziz, perkasa. Ya. Makanya kita enggak boleh bilang ini. Maha kuat kali dia kayak Tuhan, enggak boleh. Syirik kita. Kenapa syirik? Menyamakan. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Walaupun sama-sama ada. Manusia kan juga ada yang kuat. Allah Maha kuat. Tapi enggak boleh kita samakan. Apa kita bilang tadi? Kuat kali dia seperti Tuhan, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah, contoh ini ya. Allah kan punya kasih sayang. Karena Allah mempunyai sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Entah kita bilang begini, kasih sayang Allah itu seperti kasih sayang suami terhadap istrinya. Itu telah syirik kita. Syirik dalam hal asma wa sifah, menyamakan. Paham ya? Itulah disebut dengan tauhid asma wa sifah. Apa itu tauhid asma wa sifah? Kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Artinya tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Makanya kenapa kita enggak boleh pakai nama Allah. Misalnya Ar-Rahman enggak boleh. Harus pakai Abdul Rahman. Kok kayak Jati Rahman, enggak boleh. Cuman dalam percakapan sehari-hari kadang-kadang seperti itu kita. Jadi ya Khatirahim enggak? Acuaim. Iya. Iya. Harus pakai Abdul Rahman. Demikian juga masjid. Itu harus pakai Baitul Rahman. Kalau Rahman aja nggak boleh, karena itu sifat Allah. Makanya kan kalau masjid apa? Baitur Rahim, Baitur Rahman, ya kan? Masjid Taqwa itu lain lagi ya. Itu nama Allah. Jadi kalau manusia gitu juga, Abdul Rahman, Abdul Rahim, jangan Rahman, jangan Rahim. Tapi orang panggilnya si Rahman tadi mana? Ya. Ya, hilang Abdulnya ya. Si Rahman. Tapi kalau nama orang kan nama orang Allah, Ustaz. Hah? Ada nama orang Allah. Sampai disuruh robah dia enggak mau. Bukan ya? Nah, gimana tuh Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh. Kan Allah dulu tuh itu. Boleh. Karena tadi apa? Tauhid asma wa sifah adalah kita mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat Allah. Artinya jangan kita samakan dengan sifat makhluknya. Kalau makhluk kita namakan dengan nama Allah kan cenderung menyamakan. Boleh. Jadi kalau Rahman enggak boleh Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz. Nah, apalagi Abdullah. Cuma kita kadang-kadang itulah nama bagus-bagus Abdul Rahman. Tibedoy ho kayak Tibedoy. Abdul Tibedoy. Nah. Dah kita lanjut ya. Allahu yastafi, sesungguhnya Allah memilih minal malaikah, dari kalangan malaikat, rusulan, rasul. Jadi ada 10 malaikat yang menjadi Rasulullah yang kita kenal.
Apa aja? Jibril di antaranya. Bila Israel datang memanggil. Itu ada 10. Itu rasul itu. Ya walaupun itu sebenarnya ya boleh aja, cuman enggak cocok aja. Tapi dia bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan, boleh aja, cuman kan enggak lucu kedengarannya. Ya. Cuma lucu, enggak cocok aja, bukan berarti salah ya. Tapi yang enggak boleh sama sekali nama Allah. Nah, sekarang mau saya tanya sama ibu-ibu, berapa jumlah malaikat? Hah? Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat tidak terhitung. Cuman yang memiliki tugas-tugas khusus yang tadi diangkat jadi rasul 10. Ada satu hadis begini, ketika Isra Mi'raj, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim dan lainnya. Ketika Isra Mi'raj, ya, kemudian Nabi mengatakan farafa'ali al-baitul ma'mur. Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril. Kan Jibril yang bawa Nabi tadi ke Baitul Ma'mur. Sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril. Faqal Jibril kemudian berkata, hadza Baitul Ma'mur, ini Baitul Ma'mur. Yusalli fiha kulla yaumin. Salat di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70 alfa malak. 70.000 malaikat setiap hari. Wa idza kharaju, jika mereka keluar, lam ya'udu. Mereka enggak kembali lagi. Nah, mereka enggak kembali lagi. Paham maksudnya? Jadi setiap hari di Baitul Ma'mur itu salat 70.000 malaikat. Kemudian mereka keluar. Itu enggak balik lagi, diganti oleh malaikat yang lain. Bayangkan saja itu berapa jumlah malaikat. Nah, dalam hadis yang sahih lain disebutkan bahwa Baitul Ma'mur Ka'bahnya penduduk langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya penduduk, dan ada yang mengatakan itu setentang dengan Ka'bah sekarang. Cuman dia di langit ke-7. Nah, itu Baitul Ma'mur. Bukan Baitul Ma'mur Lamprit atau Baitul Ma'mur di Blower. Nah, ya. Nah, itu setiap hari tadi berapa jumlah malaikat salat di situ? Cuman jangan ditanya bagaimana salatnya, enggak ada informasi kita. Enggak ada ilmu. Yang penting mereka salat. Yusalli fiha kulla yaumin 70 alfa malak. Salat di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat. Wa idza kharaju, jika mereka keluar, lam ya'udu ilaihi. Mereka enggak balik lagi. Jadi sekali saja datang 70.000 keluar, kemudian digantikan oleh lain setiap hari. Jadi berapa jumlah malaikat? Tidak sanggup kita itu. Jumlah rasul berapa? Yang kan tadi kan disebut dalam ayat ini ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Allahu yastafi, Allah memilih minal malaikah rusulan. Memilih di kalangan malaikat ada rasul. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Manusia itu yang kita kenal sebagaimana malaikat yang kita kenal 10 dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian rasul-rasul dari kalangan manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an hadis itu 25. Tapi bukan maknanya 25. Ada lagi, ada yang menyebutkan ada juga nabi-nabi lain tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana ada nabi juga ya ketika terjadi perang antara Jalut
dan Talut. Nah, itu juga ada nabi di situ tapi tidak disebutkan namanya. Yang menangkan itu Nabi Daud. Nabi Daud. Ya. Dah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, inilah Allah Maha mendengar, enggak perlu teriak-teriak tadi. Ya, sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah bersafar bersama Nabi hatta asyrafna 'alal wad. Hingga kami sampai di sebuah lembah. Ya. Halalna wa kabbarna wa ala sautuna. Pada saat itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, siapa? Jadi kata hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah bersafar bersama Nabi hingga kami sampai di sebuah lembah. Hatta asyrafna 'alal wad. Kabbarna, kami bertakbir. Wa halalna, kami bertahlil. Wa ala sautuna, kami mengeraskan suara kami. Faqal, ternyata Nabi marah. Tegur oleh Allah. Kata Nabi, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian. Ya. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian berzikir bukan zat yang peka, bukan zat yang enggak ada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia Maha mendengar lagi Maha mendengar lagi Maha dekat. Inilah juga maknanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apalagi kita berzikir keras-keras habis salat, orang enggak bisa lagi masbuk, orang enggak bisa lagi, udah terganggu konsentrasinya orang masbuk. Nah, itu sudah sangat berlebihan ya. Kalau memang kita yakini Allah Maha mendengar, tak apa kita teriak. Kecuali kalau kita ada niat ingin didengar oleh 3 kampung. Pakai mic keras-keras. Nah. Jadi udahlah ya, kita lanjutkan aja. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang di belakang. Jadi para ahli tafsir mengatakan Allah mengetahui di depan, Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ada sebagai ahli tafsir begitu. Sementara yang di belakang, yang telah terjadi, itu direkam, Allah tahu semuanya. Apa yang kita lakukan masa SD, masa SMP, enggak bisa nampak buah jambu, buah jambol apa? Buah apa? Jambu bol ya, durian. Habis rugi aja orang jual kantin di SMP ya, ambil 5 bilang 3. Inilah kerjanya. Allah tahu tuh. Cuman Allah Maha Pengampun. Ketika Allah mengampunkan bukan berarti hilang datanya, enggak. Sekarang aja kita ada jejak digital namanya. Ya. Ada jejak digital. Nah, ini ada cerita ya. Dulu ada seorang ya, orang Indonesia, dia sekolah di luar negeri. Hebat dia, cum laude dia. Sampai doktor enggak salah. Dia kerja di luar negeri. Enggak diterima, dari mana-mana pun tidak terima. Tahu sebabnya? Kan. Karena dia pernah kedapatan naik kereta api enggak bayar. Terekam itu rupanya. Itu di luar negeri, mungkin di negara yang sudah disiplin ya. Kalau di Indonesia mana ada? Jadi ibu-ibu waktu buat KTP ada nggak direkam mata, itu juga itu jejak digital. Jadi sekarang ini begitu.
Jadi tukar. Kemudian kemanapun kita pergi tahu itu sekarang. Makanya tadi kan Allah itu tahu seluruh apa yang kita lakukan sejak kita akil balik sejak kita mukallaf itu terekam. Walaupun mungkin yang kita lakukan ada yang baik, ada yang tidak baik. Tahu ya? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang diampunkan oleh Allah, ada yang tidak. Tapi semuanya tercatat. Itu yang yang di belakang. Yang di depan, kita juga Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Inilah yang disebut dengan takdir kauniyah. Takdir kauniyah masih ingat dulu. Takdir kauniyah, apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu atas takdir Allah. Tapi enggak berlaku bagi kita. Itu hanya unsur keilahian saja. Bagi kita yang berlaku takdir syar'iyah. Artinya apa? Kalau ingin masuk surga, berusaha. Tidak? Takdir syariah itu apa? Allah telah memberikan syariatnya. Kalau ingin masuk surga, ini jalannya. Ingin masuk neraka, ini jalannya. Mau kaya, berusaha. Apa diantaranya dalil takdir syariah? Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Mau kaya, berusaha untuk kaya. Itu takdir syar'iyah. Ini sudah kita jelaskan juga. Sudah sering kita jelaskan. Tapi kayaknya nggak habis hari ini. Sekali lagi kayaknya. Pertemuan sekali lagi insya-Allah selesai surat Al-Hajj. Ya, tahun depan. Masih lama lagi ya? Lama. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali seluruh urusan. Tadi itu. Apa yang kita lakukan, apa pikiran, semuanya nanti Allah mengetahuinya. Nah, apa yang kita lakukan semuanya terekam. Tidak akan terluput dari Allah. Ya. Jadi itulah ibu-ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ruku', wasjudu, sujud. Nah, ini ayat sajadah nih. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Makanya rukuk itu hak Allah. Kita enggak boleh rukuk kepada makhluk. Rukuk itu tahu apa? Itulah rukuk itu. Ya boleh aja lah, tapi jangan mirip kayak salat. Jangan terlalu rendah. Karena rukuk dan sujud itu milik Allah. Ya. Warka'u wasjudu. Ini kadang-kadang berbeda kalau kita lihat budak-budak tertentu jalan sujud-sujud pada manusia, enggak boleh. Ya. Sekedarnya saja boleh membungkuk sedikit, tapi jangan terkesan seperti rukuk. Nah, supaya keluar dompetnya. Kalau seperti ini lagi taklim, kita kan enggak sujud saja. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau enggak sujud berarti biasa aja. Sujud itu juga itu melihat keadaan. Kalau memang bisa sujud, sujud. Kayak ini kan enggak mungkin sujud. Ya udah. Enggak ada ini. Apa? Cuma kadang-kadang orang enggak paham ya.
Seperti salat misalnya, kadang-kadang kan sujud sajadah. Tidak semuanya orang paham. Kadang-kadang ada juga yang heran, "Ini kapan tiba-tiba?" Ya, biasanya diberitahu. Ya. Jadi kita kembali bahwa ruku' sujud itu milik Allah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Allah Tuhanmu. Faf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan itu bukan menurut akal dan hati. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kada ayat itu Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada al khair, kebaikan. Nah, para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan khairah itu artinya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kebaikan itu adalah menurut Al-Qur'an dan sunnah, bukan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita beda-beda. Menurut saya baik, menurut ibu belum tentu baik. Tapi kebaikan itu adalah apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan khairah itu sama dengan hak, dikaitkan dengan ayat al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ya, sudah habis. Wah, ini panjang kali, jangan terlalu kita paksakan selesai. Nanti akhirnya kita hanya menerjemahkan saja. Tidak apa-apa, kita sisakan saja satu kali. Nggak kuat lagi kata Ibu Wati. Bukan saya bilang, Bu Wati yang bilang nggak kuat lagi. Bentar, belum habis ini. Belum. Nah. Faf'alul khairah. Jadi khairah itu adalah tadi apa? Al-Quran. Jadi kebaikan itu bersumber pada Al-Quran. Nah, al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi dalam kehidupan ini ya tidak boleh menurut saya baik kecuali yang sifatnya keduniaan. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Contoh, ya, menurut saya baik itu ditanam ubi. Nah, menurut ibu baiknya tanam kacang. Nah, itu nggak apa-apa, beda-beda. Tapi dalam masalah agama kebaikan itu adalah menurut Al-Quran dan apanya? Ya, artinya cuma al-ma'ruf nahi munkar itu kan dakwah. Dakwah mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah kalau dalam masalah agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kebaikan dalam urusan dunia itu boleh menurut akal. Nah, dalam masalah dunia. Contohnya apa? Ya, bagaimana buat bolu yang enak, ya, buat senjata, buat mobil. Nah, itu boleh menurut akal. Ya, kemudian mari. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Ya, beruntung di sini maksudnya apa? Surga. Itu kalau di akhirat, kalau di dunia kan beruntung itu ada beruntung di dunia, ada beruntung di akhirat. Beruntung di akhirat surga, beruntung di dunia kita mendapat ketenangan hidup. Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya.
Karena sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.